Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita di segmen review motor. Di depan kita ada sebuah motor yang tadi sudah saya kasih sedikit previewnya, yaitu adalah Yamaha Jupiter Z1. Bagaimana review motor ini? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, share apabila dirasa video ini bermanfaat. Teman-teman, ini adalah Jupiter Z1 tahun 2012 ya, versi injeksi yang keluar pertama kali dan sampai sekarang masih produksi tahun 2022, dan modelnya juga masih seperti ini. Tidak ada pembaruan dari segi desain dan mesin ya, paling hanya ganti stripping yang dijual di tahun 2022 ini. Jadi ini lumayan panjang periode umurnya, kurang lebih 10 tahun belum ada pembaruan mesin. Dan kita akan sedikit membedah motor ini, Jupiter Z1, dengan menyandang gelar ya, Jupiter, Yamaha Jupiter. Ini salah satu andalan bebek dari Yamaha, menggunakan nama besar Jupiter yang juga dipakai di Jupiter MX. Kemudian ada MX King yang basisnya adalah sama-sama menggunakan Jupiter Z. Ini kalau Jupiter Z1 ini diposisikan sebagai middle bebek ya, middle bebek ya, apain middle bebek. Jadi memang dia diposisikan di bawah MX King atau di bawah Jupiter MX, tapi di atas Yamaha Vega atau Yamaha Vega Force ya. Jadi posisinya di tengah. Ini dikenal juga dengan bebek racing ya. Kenapa disebut bebek racing? Untuk kubikasi mesin dia 115 cc, sebenarnya cuma kecil, tapi kalau memang karakter mesinnya dibandingkan dengan Vega yang kubikasi mesinnya hampir sama, atau Yamaha Force yang basis mesinnya hampir sama, ini karakter motor ini lebih enak untuk dipakai speed tinggi ya. Jadi kemarin kalau masalah top speed pernah kita coba, belum sampai mentok sih, tapi perkiraan saya untuk mendapatkan 110 km/jam ini dengan menggunakan motor ini masih bisa. Padahal mesinnya hanya 115 cc dan nafasnya lumayan cenderung panjang ya. Gigi 1, 2, 3, 4-nya itu panjang-panjang. Nah, kemudian motor ini teman-teman sudah dibekali dengan full injection ya. Ini sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya yang dikenal dengan Yamaha Jupiter Z Burhan ya, yang pakai dua lampu begini tapi masih karburasi. Dan walaupun karburasi, tapi sebenarnya untuk tipe itu yang paling laris di pasaran dan harganya paling stabil, bahkan boleh dibilang peminatnya paling banyak dibanding bahkan yang versi ini sekalipun ya. Tapi tidak ada masalah, ini sebenarnya juga bagus, dari sektor mesin juga tidak ada masalah. Kemudian untuk body juga oke. Yang saya suka dari bebek Jupiter ini, hampir semua serinya ya, untuk karakter velg itu, ini saya bilang adalah velg yang sangat bagus. Modelnya sudah keren, kemudian juga tidak mudah peyang seperti nyun sewu ya, Matic Yamaha. Padahal produknya sama-sama Yamaha, cuma untuk velg yang bebek itu cenderung lebih kuat dibandingkan velg yang Matic. Entah kenapa bisa begitu, tapi yang jelas untuk velg Yamaha yang bebek itu sama sekali tidak ada keluhan peyang, kemudian gel-gel dan lain sebagainya. Beda dengan velg Matic. Nah, kemudian untuk rem ya, rem ini saya suka juga karakter rem dari Yamaha itu, dia cenderung empuk dan pakem ya, lebih enak ketika dipencet itu feel-nya lebih enak dibanding Matic atau bebek-bebek yang lain. Untuk ringnya, untuk rem belakang ya, dia masih menggunakan tromol ya, sampai sekarang pun juga masih menggunakan tromol, tidak seperti MX King yang sudah dibekali dengan double cakram. Yang ini masih menggunakan tromol biasa, tromol ya. Kemudian velgnya ini ring 17. Untuk shock ya standar bebek. Kemudian untuk lampu depan belakang dia masih menggunakan bohlam semuanya. Cuma yang depan itu dibanding rivalnya ya, yang harganya
sekilas, bukan sekilas ya, setara. Menurut saya ini yang paling menarik. Jadi dia sudah menggunakan 2 lampu, walaupun masih menggunakan bolam semua, tapi bisa kita upgrade sendiri pakai LED ya. Kemudian ini yang bagian alisnya ini salah satu yang membuat Jupiter Z1 ini terkesan agresif. Ini bagian ini, tapi juga dia masih menggunakan bolam biasa. Terus kemudian yang menarik juga, ini bagian sayap atau tedeng samping itu dia menggunakan double layer ya. Jadi di tengah-tengahnya ini semacam ada rongga yang didesain agar udara itu bisa masuk dan mendinginkan mesin. Untuk mesinnya 115 cc injeksi, tapi masih menggunakan pendingin udara ya. Belum menggunakan water cooler. Masih menggunakan pendingin udara. 4 percepatan, belum pakai kopling tangan ya. Semua masih pakai kopling otomatis. Jadi untuk versi Jupiter Z1 ini belum ada yang menggunakan kopling manual ya. Ini salah satu bebek yang sering juga dipakai di balap-balap road race ya. Biasanya tapi sudah dirubah untuk mesinnya, di-upgrade ke 125 cc. Ya, jadi nanti kalau 125 cc nanti musuhnya kayak Jupiter, bukan Jupiter ya, Supra Bapak ya, 125 cc. Nah, itu nanti sekelas. Tapi kalau masih 115 begini, lawannya adalah Revo. Kemudian kalau di Suzuki ada Smash, Titan ya, yang sama-sama menggunakan kubikasi mesin 110 atau 115 cc. Ini SOHC, 1 silinder berpendingin cairan. Nah, berbicara masalah riding atau gaya berkendara, ini motor ini termasuk nyaman, enak dikendarai, dan karakter mesinnya itu saya suka, jadi halus. Kemudian untuk kemudahan ya, bagasi, ini untuk buka bagasinya diputar ke kiri satu, cuma ini di unit kita agak slow ya, sebentar. Nah, bagasinya lumayan luas untuk sebuah bebek. Bisa naruh mantol dan lain sebagainya di sini. Untuk bensin kurang lebih 4,5 liter. Saya belum nyoba full tank. Untuk konsumsi BBM-nya perkiraan saya 1 liternya bisa sampai 45 sampai 50 km. Ya, cenderung lebih irit dibandingkan Matic yang dengan kubikasi yang sama. Untuk starternya kita dengarkan suara mesinnya ya. Cuma ini double starternya mati karena akinya ngedrop. Sebenarnya ini kita jual juga, jadi kalau nanti teman-teman ada yang minat dengan unit ini, nanti akinya kita ganti pakai aki yang sehat. Oke, kita genjot. Oke, nyala ya. Kemudian ini suara mesinnya dia cenderung halus. Suara knalpotnya agak ngebas triple ya, jadi pertengahan, jadi tidak terlalu triple tapi juga tidak terlalu ngebas. Kalau digas begini enak banget suaranya. Nah, gitu ya. Ini sudah auto on ya, jadi tidak ada saklar lampu di sini. Jadi kalau mesin nyala otomatis lampu depan nyala. Ini hanya untuk switch high beam dan low beam. Klakson bawah, kemudian ini ada rating. Untuk speedometer dia masih menggunakan analog begini. Ya, analog semua. Kemudian ini di full meter di sini. Kemudian ini ada engine check, ini bagian ya netral, gigi netral, kemudian gigi 1 2 3 di sini ada tulisannya. Terus di sini ada rating ya, rating. Indikator rating kalau nyala dia nyala juga. Oke, kurang lebih begitu. Sekarang kita coba riding position ya, untuk tinggi 175 cm. Kita coba riding positionnya untuk tinggi 175 cm. Jadi lumayan enak buat harian, tidak terlalu nungkrong ya, tapi juga feel racingnya juga dapat. Jadi posisinya begini, pas ini genggaman tangannya. Kemudian untuk stangnya ini agak sedikit menekuk,
jadi tidak terlalu datar. Karena di beberapa motor itu ada yang datar begini. Ini kalau ini adesanya agak menekuk begini ya, jadi lebih enak digenggam, lebih mantap. Oke, begitu teman-teman sekalian, sedikit review dari Jupiter Z1. Ini tahun 2012 ya, jadi generasi pertama untuk injeksi. Sampai sekarang motor ini masih produksi, walaupun ya di tengah gempuran matic-matic memang penjualan bebek tidak terlalu menggembirakan. Tapi ini memang motor menolak punah. Jadi sudah diproduksi sejak tahun 2012, bahkan yang Jupiter versi Jupiter Tok itu sejak tahun 2000 sudah mulai produksi. Lumayan panjang ya usianya, 22 tahun lebih. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan motor ini kebetulan kita jual, kita tawarkan 7,5 juta, masih bisa nego dikit ya. Ini sesuai pasaran di Solo dan masih ya bisa nego lah. Untuk kondisinya seperti ini, soal mesin baru saja kita servis, sehat ya, tidak berasap. Kemudian untuk kelistrikan semua on, untuk aki nanti kita ganti dengan aki yang baru. Jadi tinggal pencet double starter touchscreen. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.